Influencer Indra Kusuma alias Indra Kents telah meminta maaf atas sejumlah konten yang pernah ia unggah terkait aplikasi trading ilegal Binomo. Meski begitu, pemeriksaan terhadap Indra Kents akan terus berjalan. Lalu apa alasan terlapor sebenarnya mengunggah konten-konten tersebut? Bergabung bersama kami malam hari ini kuasa hukum Indra Kents, Wardaniman Larosa, serta Tongam L. Tobing, Ketua Satgas Waspada Investasi. Selamat malam Pak Warda dan juga Pak Tongam. Selamat malam. Selamat malam, Bu. Baik, saya akan ke Pak Warda selaku kuasa hukum dari Indra Kusuma atau Indra Kents terlebih dahulu. Jadi Pak Warda, dugaan tindak pidana pencucian uang, kemudian penyebaran berita bohong, tindak judi online. Tanggapan Anda atas klien Anda ini? Ya, jadi terima kasih Bu juga kepada publik. Inilah kesempatan yang baik bagi kami, terutama sebagai seorang kuasa hukum, Pak Indra Kents. Bahwasanya inilah kesempatan kami memberikan satu klarifikasi kepada publik, bahwasanya semua orang bisa melaporkan, termasuk kami ya sebagai Indra Kents, sepanjang harus ada bukti-bukti yang cukup, dan itu hak setiap orang untuk melaporkan siapa aja sepanjang ada hubungan hukumnya. Jangan sampai nanti asal melapor aja tanpa ada hubungan hukum dan tanpa disertai dengan bukti-bukti yang kuat dan cukup. Kenapa? Karena itu ada implikasi yuridisnya ketika asal melaporkan orang saja. Kira-kira gitu, Bu. Oke. Tadi hubungan hukum, tadi Pak Warda yang Anda singgung. Artinya klien Anda ini secara pribadi memang mengenal para korban, ya kan, yang melapor ini, atau tidak? Atau mereka itu memang hanya terinspirasi dari konten-konten yang diunggah oleh klien Anda? Kemudian yang kedua, korelasi klien Anda dengan aplikasi tersebut apa sebenarnya? Jadi gini, kalau klien saya tidak mengenal para korban ya, kita hanya kenalnya di media sosial gitu. Dan itu pun akhir-akhir ini aja. Kemudian kalau dikatakan apa korelasi antara saudara Indra Kents dengan platform Binomo, ya saya mengatakan bahwa beliau hanya sebatas referral atau mereferensikan, atau bisa dikategorikan juga sebagai user atau pemakai. Kalau ada hubungan hukum langsung kepada platform Binomo itu nggak ada sama sekali. Oke, Karena kita juga tidak kenal siapa pemilik platform Binomo, dan bahkan pada kesempatan ini juga saya mendukung teman-teman dari Barreskrim untuk mengusut siapa sih sebenarnya pemilik dari platform Binomo itu sendiri. Karena uang para korban itu atau yang mengaku sebagai korban itu larinya ke Binomo, bukan kepada klien saya. Oke, uang yang dilaporkan oleh para pelapor ini yang merasa dirugikan, itu kan mereka juga karena salah satunya adanya konten ya yang diunggah oleh klien Anda, begitu kan? Ya, jadi mungkin perlu saya sampaikan ya Mbak ya, bahwa memang betul klien saya mengundang atau mengunggah satu YouTube ya di Instagram, adalah yang dia unggah itulah kesuksesannya ketika bermain trading dengan menggunakan platform Binomo. Jadi yang dia unggah itu adalah hasil dari dia bermain trading dan juga dia main Bitcoin, dan ada sumber-sumber lain yang dia unggah. Jadi kalau dikatakan bahwa Indra Kents adalah bagian dari Binomo, saya rasa itu kurang tepat. Kenapa? Karena klien saya sama sekali nggak ada hubungan hukum dengan platform Binomo. Hanya memang dia, karena dia main, dia menang, maka dia membuat satu akun YouTube. Dan ternyata dari akun YouTube-nya tersebut, banyak orang yang tertarik untuk menonton dan subscribe. Sehingga dia semakin semangat untuk membuat konten-konten YouTube dan mengunggah kemenangannya itu. Oke. Jadi kalau dikatakan seperti yang heboh, dia mendapatkan fee yang terlalu besar, anggaplah misalnya yang saya dengar itu sampai 70%, saya kira itu tidak benar. Untuk klien saya Indra Kents loh ya, platform Binomo. Oke. Tapi saya nggak tahu afiliat-afiliat yang lain. Baik, Pak Warda, artinya klien Anda membuat konten-konten seperti itu pada awalnya karena klien Anda sebagai user merasa diuntungkan karena juga bermain atau terjun dalam aplikasi tersebut, begitu ya? Iya. Oke. Dan bahkan klien saya pernah kalah juga, toh, Mbak. Oke, nah keuntungan itu
tercipta hanya satu kali main saja, satu kali terjun aja, atau memang berulang-ulang? Jadi sehingga banyak sekali nih produksi konten yang akhirnya tadinya mau menginspirasi orang gitu ya dari pengalaman pribadi, tapi justru ujung-ujungnya malah banyak menimbulkan kerugian. Ya, jadi dari sisi klien saya, berdasarkan informasi yang diperoleh bahwa konten itu kan diupdate terus. Ya, dan tentu diupdate terus dan banyak orang yang tertarik untuk mensubscribe gitu. Oke, baik. Makanya, karena kan klien saya ini bukan hanya main trading aja, tapi dia punya kursus trading kan. Oke, baik. Sebelum kita ke kursus trading yang dipunya oleh klien Anda, saya ke Pak Tongam. Pak Tongam, saya minta tanggapan Anda. Apa yang Anda lihat sebenarnya dari kasus kliennya Pak Wardah ini? Apakah betul Binomo, binary option ini bisa menciptakan keuntungan sehingga seperti tadi yang Pak Wardah sampaikan, tadinya user karena merasa diuntungkan ya udah habis itu terjun kemudian bikin konten dan lain sebagainya. Silakan Pak Tongam. Iya, terima kasih. Jadi fakta yang kita temukan pada saat kita memanggil Indra Kents pada 10 Februari 2002 yang lalu, bahwa memang ditemukan fakta beliau ini memfasilitasi atau mempromosikan binary option dari Binomo tentunya. Dan ini kegiatan-kegiatan ini menurut yang bersangkutan, dia tidak sadari bahwa itu ilegal. Dan dia baru menyadari setelah kita sampaikan dari Satgas Waspada Investasi mengenai kegiatan ini adalah kegiatan yang memang bersifat seperti judi dan ilegal di Indonesia. Nah, apa yang bisa kita lihat dari sini adalah bahwa ada dua hal. Yang pertama, promosi terhadap pialang atau broker di luar negeri yang tidak berizin di Indonesia atau ilegal, ya memang kegiatan yang dilarang di Indonesia juga. Yang kedua, bahwa kegiatan-kegiatan ini di promosinya itu juga ada suatu tawaran yang mengandung nilai atau janji yang belum pasti tentunya. Ini juga perlu dilihat bahwa dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu dilarang. Dan juga ada harapan keuntungan di luar kewajaran tadi. Jadi ini promosi-promosi yang memang bisa diduga melanggar undang-undang. Dan juga tadi, karena ini judi, bahwa di Undang-Undang ITE juga dilarang mendistribusikan informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Oke. Nah, selain itu juga Indra Kents ini memiliki suatu perusahaan training, kursus trading Indonesia itu, yang memang harusnya semua pelatihan perdagangan berjangka komoditi harus izin dari Bapepti. Oke. Jadi ini beberapa pelanggaran yang memang kita duga dilakukan oleh Indra Kents ini, dan saya rasa semua ya fasilitator dan afiliator yang menawarkan promosi binary option atau kegiatan broker di luar negeri, ini pelanggarannya terjadi nih. Oleh karena itu kami meminta semua menghentikan. Dan pada saat kami panggil Indra Kents, ada dua hal yang kita minta, dia menghentikan semua kegiatan promosi dan trading, dan juga menghapus semua konten promosi dan trading di media sosial. Dan dia sudah menandatangani surat pernyataan untuk melakukan hal ini. Oke, tadi pelanggaran yang Pak Tongam sampaikan terkait dengan kursus trading, artinya ada pelanggaran itu tidak berizin? Iya, semua kursus atau pelatihan-pelatihan trading yang terkait dengan perdagangan berjangka komoditi itu harus berizin dari Bapepti, dan ini sudah disadari saudara Indra Kents, dan beliau menghentikan kegiatan itu. Oke, saya kembali ke Pak Wardah. Pak Wardah, kok bisa bikin kursus trading tapi nggak ada izin? Iya, jadi gini Mbak, jadi kalau dikatakan apakah semua perusahaan harus berizin, ya secara regulasinya harus ada. Betul. Kemudian bahwa klien saya ini kan membuat satu perusahaan bisa dikatakan berupa startup lah. Karena ketidaktahuannya apa aja izin yang diperlukan, makanya beliau belum mengurus izin waktu itu. Oleh karena itu, ketika kami dipanggil oleh Bapepti dan juga Satgas Waspada Investasi, termasuk ketemu juga Pak Tobing, waktu itu disarankan kepada kami untuk berhenti. Dan kami sudah mengikuti petunjuk dari para beliau. Kami sama sekali waktu itu tidak membantah segala macam, karena kami ikuti bagaimana prosedurnya. Dan berkaitan dengan kursus trading yang masih belum ada izin, maka kami sebagai kuasa hukum akan mengurus perizinannya di Bapepti sebagaimana arahan dari
Satgas Waspada waktu itu dan juga Bapepti. Oke. Setelah izinnya keluar nanti baru boleh beroperasi lagi. Oke. Memang betul, atas dasar saran dari Satgas waktu itu, diberhentikan semuanya, kemudian dihapus, ya kami udah ikutin. Karena waktu itu kami melihat bahwa, ya udah kalau memang seperti itu, karena memang klien saya sebelumnya belum mengetahui perizinan apa aja, ya kita akan ikutin. Dan saya juga sebagai kuasa hukum memberikan advice yang baik kepada klien saya, kita harus ikut aturan segala macam perizinan kita harus urus. Oke. Kami akan ikutin saran dari Satgas waktu itu. Baik, Pak Wardah artinya mengakui tidak mengantongi izin, sekarang sedang mengurus izin, kalau izinnya udah keluar nanti balik lagi ya, bikin kursus trading itu tadi ya. Sekaligus berarti intinya klien Anda ketika membuka kursus trading, membuat konten-konten ini tidak dibekali dengan edukasi soal trading. Iya, bisa dikatakan seperti itu. Maksudnya lebih khusus kepada legalitas khususnya ya. Oke, ini khusus legalitas saja atau kan tidak tahu kalau kan dikatakan soal akta segala macam legalitas lain-lain ada, Mbak. Bukan maksud untuk saya edukasi untuk trading itu belum. Oke, berarti tidak dibekali edukasi terkait dengan trading. Ya, berarti nggak tahu kalau misalnya si binomo binary option ini ilegal sebenarnya gitu ya? Ya, seperti yang pernah saya sampaikan di publik bahwa kalau klien saya sejak 2019 itu nggak tahu kalau ternyata binomo ini tidak punya izin. Jadi gini Mbak, ada 2 poin bahwa jangan sampai publik menganggap bahwa kursus trading yang dimiliki oleh klien saya ini Indra Kents itu adalah binomo. Itu beda loh. Jadi jangan ada persepsi seperti itu. Binomo itu kita nggak kenal sama sekali. Iya, tidak ada korelasi antara Indra Kents dengan binomo ya. Baik, saya kembali ke Pak Tongam sebentar, Pak Wardah. Pak Tongam, dari SWI Satgas Waspada Investasi, sebenarnya pelarangan binary option binomo di Indonesia dibilang ilegal itu sejak tahun berapa ya, Pak? Ya, binary option ini kan tidak dikenal dalam perdagangan berjangka komoditi Indonesia. Betul. Sehingga sejak awal memang kegiatan ini ilegal di Indonesia. Dan Satgas Waspada Investasi pada 2019 sudah memblokir itu web aplikasi binomo dan menyampaikan ke masyarakat bahwa ini kegiatan ilegal. Oleh karena itu, pada saat itu kita minta masyarakat agar tidak ikut kegiatan ini. Dan memang ini menarik bahwa influencer ini, kalau kita lihat dari 5 yang kita panggil, mereka itu ditawari oleh para pelaku broker pialang ini melalui media sosial. Jadi bagi masyarakat atau influencer yang punya follower banyak, mereka ditawari untuk bekerja sama menawarkan binary option ini. Dan mereka dijanjikan keuntungan berupa bagi hasil. Contohnya ada beberapa keuntungan yang bisa dipilih, ada berupa bagi hasil dari keuntungan platform, kemudian juga bisa dari turnover atau setiap orang yang open posisi maka dia dapat untung sekitar 2-5%. Dan juga yang paling banyak mereka dapat uang adalah dari mendapatkan daftarnya dari link referral. Kalau ada yang daftar dengan menggunakan link referral mereka, maka mereka mendapat cost per action sekitar $10. Bayangkan Pak Indra ini kan mempunyai 13.000 member kalau nggak salah ya. 13.000? Jadi memang sangat banyak sebenarnya keuntungan influencer. Tapi mungkin tidak semua yang open position. Oke. Pak Tongam, tadi Pak Tongam sampaikan 2019 ya, artinya itu sudah dimulai, sudah mencium adanya gelagat-gelagat tidak sedap terhadap peredaran si binomo, binary option ini. Ketika pada saat itu 2019, betul ya Pak Wardah, mulai pertama kali klien Anda membuat konten 2019 ya? Iya. 2019. Kalau kontennya 2018. Oke, 2018, 2019 sempat berkata bahwa itu adalah legal, kemudian diperbaiki 2020, kemudian bilang ternyata itu ilegal. Saya minta ke Pak Tongam. Pak Tongam, ketika 2019 itu sudah melihat ada konten-konten dari Indra Kents ini, pernah menyampaikan bahwa itu tidak benar, itu tidak boleh dibuat konten-konten seperti itu karena si trading ini adalah bodong, abal-abal. Iya, secara satu persatu memang kita tidak melihat bagaimana mereka penawaran ini karena banyak mungkin masyarakat kita yang melakukan kegiatan penawaran ini. Tapi sejak kita nyatakan ilegal, kita meminta masyarakat untuk tidak ikut dan kita minta juga tidak melakukan promosi terhadap binary option atau binomo ini. Karena binomo adalah kegiatan ilegal di Indonesia. Dari pengumuman Satgas, dari blokir situs web aplikasinya,
masyarakat kita minta untuk tidak melakukan kegiatan berkaitan dengan binomo pada saat itu. Oke, baik. Saya akan kembali ke Pak Wardah. Pak Wardah, jadi ketika membuat konten itu sama sekali nggak tahu ya bahwa si binary option ini adalah ilegal? Nggak tahu Mbak, justru gini Mbak, kenapa klien saya ini waktu itu yakin ya, dan klien saya juga udah menyampaikan ketika ada pemeriksaan dari Satgas, Mbak Bukti bahwasannya dia itu yakin karena di platform binomo itu ada payment gateway. Sorry saya sebutkan namanya, saya ada buktinya, ada OVO, ada juga Dana, ada juga bank-bank pemerintah, baik plat merah maupun plat swasta. Nah itulah yang membuat klien saya yakin. Sehingga dalam hal ini, ya, saya tidak mengkritisi lembaga apa, tetapi saya hanya menyatakan bahwa itulah yang membuat klien saya ini yakin dan merasa itu legal. Oke, baik. Itu Mbak. Saya akan kembali ke Pak Tongam. Pak Tongam, selain pemeriksaan terhadap kliennya Pak Wardah, SWI juga melihat ada kemungkinan influencer, selebgram, atau mungkin YouTuber lainnya yang juga mungkin serupa dengan kasus kliennya Pak Wardah. Bagaimana SWI melihat hal ini? Kemudian juga ini juga harus penting dicamkan kepada masyarakat, apalagi yang mau coba-coba masuk ke trading, untuk membedakan trading itu benar atau ilegal. Artinya kalau dengan keuntungan 80% itu nggak masuk akal, apalagi instan. Ya, tentu kemungkinan banyak juga influencer atau afiliator lain yang melakukan kegiatan serupa. Oleh karena itu memang ini 5 orang yang kita panggil ini bisa menjadi shock therapy bahwa pemerintah saat ini memantau kegiatan mereka dan meminta mereka untuk menghentikan kegiatan. Jadi kami tentu akan memverifikasi lagi jumlah yang akan kita panggil kembali. Tetapi kami meminta kepada para influencer ini menghentikan segera kegiatan-kegiatan promosi yang melakukan kegiatan untuk broker atau pialang di luar negeri karena ilegal dan juga menghapus semua konten-konten yang berkaitan dengan trading yang memfasilitasi kegiatan broker di luar negeri. Nah, mengenai keuntungan ini memang edukasi ke masyarakat ya bahwa di dalam investasi ini perlu kita cek legalitas dan logisnya, 2L. Legalnya kita tanya izin badan hukumnya, izin produknya, izin kegiatan. Kalau nggak ada izin jangan diikuti. Pasti merugikan kita. Kemudian logis, rasionalitas timbal hasil. Kalau kita di trading forex terutama, kemudian trading komoditi, tidak ada suatu keuntungan yang pasti. Kalau ada kegiatan-kegiatan influencer yang mengatakan keuntungan yang pasti atau sharing profit, bahkan dia katakan harga turun saja bisa untung, ini pasti menyesatkan. Dan ini jangan diikuti. Karena dalam trading itu bisa rugi, bisa untung. Dan perlu kami sampaikan kepada masyarakat, apabila ingin melakukan kegiatan trading di perdagangan berjangka komoditi, harus memahami dulu bagaimana melakukan trading itu, karena risikonya berat, tinggi risikonya. Keuntungannya besar, tapi risikonya besar. Oleh karena itu, masyarakat yang tidak memahami mengenai mekanisme trading jangan ikut di trading ini. Baik, legalitas, logis, saya tambahkan mungkin literasi ya Pak Tongam ya. Ini berlaku untuk semua masyarakat yang mau terjun ke trading apapun itu, kemudian juga tentunya untuk semua influencer, YouTuber atau apapun yang ingin membuat konten, setidaknya pelajari dulu, edukasi, jangan sampai ini justru mencelakakan atau merugikan orang-orang yang menonton konten Anda. Terima kasih Pak Tongam dan juga Pak Wardah sudah bergabung dengan kami malam hari ini. Selamat malam, sehat selalu. Ya, terima kasih Mbak.